Kopel. Kopel aku jilbab merah, kaos merah. Hai pemirsa, assalamualaikum. Ini Hai. lagi kapelan ini. Dua-duanya merah. Emang sukanya merah. Temanya gambarnya. merah hari ini. Merah tuh warna berani. Berani. Ini lagi parkir di pinggir jalan, nunggu Baji beli bahan buat dibikinkan baju adik-beradiknya. Kerjaannya setiap hari kayak gini ya. Hari-hari di mobil melenceng kemana-mana, orang udah nggak ada kerjaan kok. Hanya penghasilannya hanya menyediakan jasa aja. Tapi sekarang bulan puasa, bulan Syawal nanti baru ada job. Kalau bulan puasa ya nggak ada lah. Ini bakal lama nih. Kemarin aku nunggu di sini lama juga loh. Pas beli bahan kemarin. Ini gak lama paling. Tanya kalau masuk ke dalam tuh nggak sadar, milihnya tuh nggak lama. Bisa sampai 4 jam, 3 jam. Dulu itu 2 jam nih. Ya, 2 jam. Lama. Aku mau duduk di luar ya panas. Ya di mobil. Aku beli bahan udah tak buat ya jadi satu. Udah jadi bajunya. Nanti mau pangkas rambut pemirsa. Ini ada tukang pangkas aku ini. Waktunya pangkas rambut. Tukang pangkas pribadi. Nanti pulang pangkas rambut dulu. Tapi aku pengen ke tukang pangkas rambut ya. Kan pakai mesin itu. Aku Iya. kalau pakai mesin gak bisa. Ya. Kalau pakai mesin aku gak bisa. Ada mesinnya dulu ya, yang manual itu. Manual gak kuat. Malah kalau orang biasanya manual, yang elektrik itu dia nggak berani malah. Nah, makanya semua karena kebiasaan aku biasa pakai gunting. Yang penting pisaunya itu tajam. Di kampung kan masih ketek. Itu zaman jadul, itu zaman perang. Zaman dulu. Taruhnya tempurung lah. Gunting, namanya gunting tempurung. Potong batok kalau sini. Zaman itu kalau Lah mau potong ke Sama- sawahnya cucu piye? udah. Pokoknya kalau gunting rambut itu Kan laki yang potong. kalau diam aja nggak ngomong udah habis, kena gunting tempurung lah namanya. Kalau nggak minta model-model sekian-sekian, nanti jadinya gunting tempurung. Akhirnya digundulin. Gak jadi parkir situ ada orang masuk lagi. Ya di sini aja lah. Kenapa mau orang mau motor yang parkir di orang. Ya di sini ya nggak masalah. Dengan jalan kok. Aku nggak bawa itu ya, minyak kayu putih. Nafas aku agak sesak. Minyaknya tinggal sedikit itu. Enggak, itu kalau rebah botolnya keluar ya. Ulir-ulirnya agaknya. Dia taruh di kursi itu tumpah. Di bawah ibu Apa? Minyaknya di bawah ibu. Botol? Enggak, itu minyak COVID itu. Minyak botol itu udah habis. Ini pemirsa, kemarin tahun kemarin ya kena corona. Ya setahun ini. Ya, setahun yang lalu saya kena Pas hari raya. bulan COVID Mei. ya, stadium 4, masuk rumah sakit. Saya kena seminggu, istri saya 2 minggu lebih. Dan ini setelah setahun ini kena, kemarin kan lebaran kedua apa ketiga gitulah dibawa ke rumah sakit. Ya sekarang ini mau lebaran, kurang lagi setengah bulan mau lebaran, jadi ulang tahun.
ulang tahunnya, tapi bukan ulang tahun sakit, ulang tahun sembuh. Sehat. Ulang tahunnya sehat. Nanti sampai tanggal yang keluar rumah sakit itu saya akan buat ulang tahunnya. Ulang tahun sembuh. Ulang tahunnya sembuh ya, bukannya sehat. Kalau kena COVID itu, ini sampai sekarang impactnya ada. Jadi ini dipanggilnya long COVID. Jadi di paru-paru itu udah nggak kayak normal, gitu loh. Jadi ada aja jadi rentan. Karena kalau kena COVID itu paru-paru kita udah iritasi, kayak ada berbekas itu loh. Jadi ya paling udah nggak seperti semula. Makanya sekarang nggak boleh kena ada hujan ataupun kipas AC, kena AC, kipas angin terlalu kuat. Itu nanti paru-paru ini berasa kayak beku itu loh. Jadi itu kayak ada airnya semua. Itu ini sekarang saya ngalami lagi. Jadi kadang napas itu berasa ngah-ngah itu. Oke, saya maju dulu. Parkir ada kosong. Maju aja. Ya, ikut kat jalan jauh-jauh. Masih lagi yang menekan. Bisa mobil masuk situ. Oke, bisa pindah parkir di depan toko bahan. Tapi pasti lama. Baji itu sendirian, Aku nggak turun. nggak punya jam. Nanti lama malah kalau aku turun. Ini lagi milih-milih bahan pasti lama. Kita tengok aja nanti, kita lihat berapa jam. Kalau kemarin kan sama Mbak Lisa 2 jam. Capek saya dinunggu di mobil, nyalain AC 2 jam di mobil. Oke, cerita tadi yang COVID tadi ya. Gimana ya mulanya? Oke, 9 hari saya di rumah sakit, saya selama 9 hari. Stadium 4 kena corona, itu kena COVID. COVID-nya apa nama waktu itu, Delta ya. Itu kayaknya Delta, kena virusnya Delta. COVID jenis Delta. 9 hari. Oke. Tapi karena saya kan waktu kecil udah pernah kena asma, jadi udah tahu bagaimana mau menangani situasi pernapasan gitu loh. Jadi kita udah nggak kaget. Tapi sebenarnya waktu kena corona itu, kena COVID itu, sesak napasnya lebih parah daripada kena asma. Orang asma itu dia nggak bisa napas karena salur napasnya terblokir oleh lendir-lendir. Itu kan ada lendir, lepas itu salur pernapasan, salur ke paru-paru itu menyempit, ada lendir pula, makanya susah mau pernapasannya kan, salurnya udah sempit, nah itu loh. Tapi masih bisa. Tapi kalau corona ini lain, langsung diblokir, kayak di salur pipa itu, di tengahnya ada blokir. Jadi contoh pipa itu sepanjang 1 meter ya, pipa salur udara, panjangnya 1 meter. Tapi pertengahannya itu di-cut dia, setengah meter di-cut. Jadi udara hanya bisa lewat tuh setengah. Diblokir oleh, diblokir kayak ada blokiran tapi ada lubang kecil-kecil, jadi udaranya bisa lolos sampai melewati blokiran itu hanya sedikit. Itulah kira-kira. Jadi pernapasan kita itu saya berasa kemarin tuh seolah-olah napasnya nggak bisa sampai ke paru-paru. Kita tarik paksain nggak bisa. Tapi saya karena waktu kecil saya sudah sering kena asma, jadi saya nggak kaget, saya nggak gimana lah. Jadi kita tenang aja, ambil nafas itu pelan-pelan, dikit-dikit. Apa? Maju lagi, biar orang belakang. Oke, tadi apa ya? Saya lupa. Soalnya tadi nafas disuruh ke depan, udah lupa masuk orang tua. Jadi saya juga ada rasanya di motorik, sistem motorik itu udah
ada kelemahannya udah, jadi gampang sedikit aja udah terlupa. Oke, saat pernapasan ya. Oke, misal tadi saya ngomong apa ya, salur pernapasan. Kalau kena corona itu salur napas kita tuh, kita bernapas tuh nggak bisa habis, maksudnya kayak tersekat separuh. Kayak kita nggak bisa napas sampai ke paru-paru tuh nggak bisa. Jadi kalau kita mau hirup udara itu, kita mau napas gitu sekali tarik udah habis, udah gak bisa dapat napas lagi gitu loh. Itu kalau kena corona. Beda lagi kalau asma tuh lebih ringan dari dia. Itu makanya bahayanya kalau kena corona yang sampai stadium 4. Kalau makanya stadium 5 itu udah harus dibantu, ditidurkan, dimasuk selang itu oksigen, pakai itu selang itu dimasuk sampai langsung ke paru-paru. Nah, setelah itu ditidurkan. Nah, itu sampai segitunya. Jadi oksigennya langsung sampai ke paru-paru lewat selang. Itu kalau yang stadium 5. Dan stadium 4 juga ada kalau orang yang nggak kuat, yang arahnya ke udah ke 5. Nah, itu pasti mau ditidurkan. Kayak saya kemarin itu udah diwanti-wanti oleh perawat, arahnya udah ke situ, bisa-bisa masuk ke stadium 5 itu loh. Tambah istri saya juga sama. Oke. Tapi alhamdulillah, karena sebenarnya mental kita dari pikiran kita sendiri juga banyak membantu untuk proses penyembuhan penyakit ini. Alhamdulillah saya bisa tenang, bisa mengawal situasi waktu saya kena sakit kemarin. Cara saya harap mengawal pernapasan itu ambil napasnya dikit-dikit gitu ya. Kita dikit-dikit. Kalau nggak bisa dapat napas itu jangan apa ya, jangan cemas atau apa gitu. Tapi kalau udah sampai parah banget, kalau nggak bisa ngatasi itu pasti minta bantuan dokter atau perawat. Tapi kemarin kalau saya ada pengalaman kena asma, jadi cara saya gitu, pelan-pelan dari, karena kalau kita nggak bisa napas, nggak bisa dapat napas penuh, biasanya orang akan cemas, ketakutan begitu. Jadi saya lakukan cara bernapas semasa waktu kayak saya kena asma, santai-santai aja. Lebih mending kena asma, bisa asma itu kalau kita pergi ke klinik, waktu kena asma kan kita nggak bisa napas, itu loh napas. Tapi setelah dibawa ke klinik, nanti akan dikasihkan bantuan pernapasan, dikasih itu oksigen, itu lama-lama kita bisa bernapas lagi, itu loh. Itu di situ ada dikasih obat juga, paling obat pengencer dahak. Jadi makanya kita ambil dapat oksigen, dan nanti dahak kita juga jadi encer. Tapi kalau kena corona nggak bisa instan ya. Kalau dikasih oksigen nggak akan instan langsung bisa napas. Jadi harus pelan-pelan kita ngerasain oksigennya. Kayak ini istri saya kemarin ngomong, dikasih oksigen bacaannya dah full ya, bisa berapa puluh itu bacaan di meternya, tapi kayak nggak berasa katanya. Ya itu karena ada angin. Ya, karena beda, asma sama corona beda, mengganggu pernapasan. Kalau asma dapat oksigen itu udah oke, udah bisa napas. Tapi kalau kena corona itu ya kita nggak bisa langsung on the spot dapat, karena di paru-paru itu udah virusnya gimana, cara dia menghambat pernapasan tuh kita nggak tahu caranya gimana. Makanya dikasih oksigen juga kayak nggak ada oksigen gitu. Tapi kalau saya intinya tenang, bikin tenang aja.
makan. Kalau udah kena sakit itu, kalau udah di rumah sakit, makan jangan lupa ya. Harus makan biar tubuh kita kuat. Oke pemirsa, cerita saya tergantung bisa nanti pulang nanti saya sambung lagi karena ceritanya tergantung. Ini Mbah Haji dah selesai beli bahan, jadi mau antar ke rumah. Oke pemirsa, nanti kita sambung lagi. Oke, saya mobil udah mau jalan.